Bisa, Pak. Ah, Oke, saya langsung buka ya, Pak. Boleh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Dimas Masruri, ST Ya, CPI, selaku pembicara online Basic Knowledge Pemetaan Geologi Batubara pada malam hari ini. Yang terhormat kepada PT Pitindo Training yang telah menyediakan kita semua kesempatan untuk belajar bersama pada hari ini, dan para audiens yang saya cintai dan saya hormati. Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk sedikit mempromosikan kelas-kelas yang ada pada waktu dekat di @pitindo_training. Pada waktu dekat ini akan ada basic knowledge, long term and short term mind planning, lalu ada pit optimization and mind plan design study case goal, dan masih banyak lagi. Nantikan terus di Instagram @pitindo_training. Pada kesempatan kali ini, PT Pitindo Training mempersembahkan short class bertemakan Online Class Basic Knowledge Pemetaan Geologi Batubara. Ini merupakan kegiatan PT Pitindo Training dengan harapan bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada peserta secara menyeluruh dalam bidang pemetaan geologi sebagai penambah ilmu. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya, Masih Salsabila, selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, lalu ada materi dan sharing sessions, lalu ada Q&A dan penutupan. Memasuki acara pertama pada hari ini, yaitu pembukaan, saya ingin menyapa para audiens pada malam hari ini. Selamat malam semua, bagaimana kabar kalian? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat berdiskusi dan menambah ilmu pada acara hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dimas Masruri, pemateri kita yang luar biasa untuk menyempatkan waktunya memberikan kita semua materi yang menurut saya penting dalam dunia pertambangan, yaitu basic knowledge pemetaan geologi batubara. Nah, sebelum kita bahas-bahas materi nih Pak, alangkah baiknya saya memperkenalkan beliau secara singkat melalui resume profesional. Oke, untuk Pak Dimas Masruri, ya, Senior Konsultan Geologis, beralamat di Jalan Pramuka, Komplek DPRD, Kafling nomor 13, Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan. ya. Successful at working with several companies and aligning data operation with long-term objective. Data-driven and resilient with strong understanding of data indexing, statistical analysis, and regulatory reporting. Expertise include produce accurate geological model, maintain coal quality model, and prepare reports for Adaro Indonesia, GORC, and KCMI Code annual reports. Engage geologists with over 12 years of experience in coal mining industry and certified as competent person Indonesia. Motivated, evidence-based thinker with ability to prioritize project while developing high-quality work ethic models for reporting and to aid decision-making. Beliau skills-nya luar biasa, punya leadership, mindscape, geological modeling expertise, database management, and GORC, and KCMI reporting. Saat ini bekerja sebagai senior consultant geologist di UER Consulting Jakarta. Ya. Pengalamannya sangat banyak ya Pak. Iya. Memiliki edukasi S1 Teknik Geologi di Diponegoro University. Ini kemampuan software dan sertifikasinya sangat banyak. Oke, langsung saja kita bertemu Ya. dengan Bapak Dimas Masruri. Pada Bapak, saya persilahkan. Siap, terima kasih. Saya mulai ya, Mbak Masya, beserta rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sharing session yang saya coba paparkan nanti. Saya share screen ya. Baik. Apakah sudah nampak rekan-rekan semua? Sudah, Pak. Saya slideshow. Oke. Baik, saya mulai saja. Suara saya terdengar ya, Bu Masya? Siap, Pak. Sudah Ya. terdengar. Oke. Untuk kali ini saya coba akan share tentang basic knowledge pemetaan geologi batubara, yang mana sekarang saya di PT UR Consulting, di mana saya sebagai senior consultant geologist. Pekerjaannya nanti akan, kalau konsultan ini, pekerjaan menyangkut dari A sampai Z, dari awal mula kita melakukan pemetaan sampai ke resource estimasi.
bahkan sampai statement. Memang di konsultan sendiri kita bisa belajar banyak, tidak hanya satu deposit area kerja kita, jika kita bandingkan dengan owner maupun kontraktor, biasanya kan pada suatu area saja. Tetapi kalau konsultan, kita bisa banyak area dan proyek sehingga kita punya wawasan yang eh, ibaratnya bisa belajar lebih banyak dibandingkan kontraktor atau owner. Oke, ini ya tadi yang Ibu Mahsya sudah jelaskan. Saya coba ulangi lagi secara ringkas. Ini ada work story dan experience saya. Bisa kita lihat di sini. Ya saya tahun pertama saya di Harita di Ketapang itu tentang iron ore selama 1 tahun di junior geologist. Di sana saya melakukan mapping, pemetaan, dan juga supervisi drilling iron ore, biji besi yang berbentuk laterit. Kemudian setahun kemudian saya pindah ke PT MHU, Multi Harapan Utama di Samarinda. Role saya di sana sebagai exploration geologist, well site, dan juga koordinator exploration waktu itu dengan hampir 30 rig waktu itu tersebar di beberapa blok IUP-nya MHU karena waktu itu di tahun 2010 gencar-gencarnya MHU untuk melakukan proses drilling karena keterlambatan mereka dalam eksekusi setiap IUP-nya. Jadi mereka gencar sekali waktu itu hampir 30 rig dan 30 geologis S1 yang jaga wellsite di sana termasuk saya. Dan kita rolling bisa sampai ke Balikpapan atau bahkan ke IUP yang agak dalam yaitu di daerah Beruak itu kita sempat melakukan flying camp. Setahun saya di sana, kemudian saya pindah ke Kalimantan Selatan yaitu PT Adaro Indonesia sebagai drilling supervisor selama hampir 2 tahun. Eh, saya mensupervisi 2 kontraktor drilling utama di PT Adaro Indonesia yaitu Asia Drill dan juga AJI Adaro Jasa Bara Indonesia sister company-nya yang mana di situ saya berperan untuk menghandle eksplorasi tahunannya Adaro tiap tahun sebesar 30 sampai 40 ribu meter budgetnya dan kita coba untuk menambah resource dan cadangan PT Adaro Indonesia. Karena waktu itu dengan 30 ribu 40 ribu meter itu Adaro pengen menambah resource di area development atau extend pit atau pengembangan pit yang akan dilakukan oleh Adaro waktu itu. Selama 2 tahun saya jadi supervisor, saya mutasi atau rotasi pindah ke resource modelingnya sebagai modeling geologis di sana hampir 6 tahun, 6 tahun lebih. Di situ, kalau di Adaro sendiri kita memang ada 4 deposit utama yaitu Tutupan, Wara dan Parigin. Tutupan dibagi dua karena sangat besar waktu itu hampir 12-13 kilometer panjangnya. Pitnya dibagi dua, soal tutupan dan tertutupan. Hampir semua area deposit sudah saya coba modelkan karena memang kita sistemnya rotasi bisa setahun di Waras, setahun di Paringin, nanti di setahun di suatu Tupan sampai ke North Tupan. Jadi semua resource geologis di sana bisa merasakan semua model geologi di area PT Ada Indonesia. Kemudian setelah itu saya rotasi ke engineer karena waktu itu memang akhir-akhir eksplorasinya Adaro bisa dibilang eksplorasinya Adaro itu udah mau berakhir lah ya. Akhir tahun-tahun terakhir tidak ada lagi eksplorasi karena dianggap sudah cukup data drillingnya. Nah, akhirnya saya dirotasi sebagai engineer, midterm planning. Midterm planning itu 5 tahunan. Kalau mungkin di sini ada rekan-rekan yang engineer pasti tahu ada 5 year plan, ada long term, ada short term plan. Saya di 5 year ya atau midterm, di mana saya coba belajar jadi orang tambang engineer, tapi di level 5 tahunan ya. Jadi sangat baru buat saya, apalagi background saya geologi, tapi coba di rotasi ke engineer. Jadi saya banyak tahu juga bagaimana sih perencanaan tambang PT Adaro Indonesia ke depan. Tidak hanya 1 tahun, tapi 5 tahun bahkan sampai life of mine seperti itu. Di situ saya banyak belajar selama hampir 2 tahun sebagai midterm planning engineer. Di tahun terakhir saya di Adaro 2022, saya coba tes CPI waktu itu. Nggak apa-apa ya rekan-rekan, saya coba ceritakan sebentar historikalnya. Jadi saya coba tes CPI di 2022 dan akhirnya lolos.
karena saya takut kelupaan ilmu geologinya atau modelingnya. Makanya saya coba daftar CPI batubara di Yagi, ESB. Alhamdulillah lulus. Kemudian setelah lulus saya resign dan saya sekarang lebih sulit di Jakarta. Akhirnya saya kerja di PT UR Consulting hingga saat ini seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ada ini ya, spot-spot area kerja yang SBE, batubara lahat, BSPC, PMC ini saya eh, area kerja yang pernah saya kerjakan di PT UR atau consulting, UR Consulting juga ada di sini Rusia. Di sini ada tambangnya PT Swag JSC yang mana kita sebagai kliennya PT Swag. Swag ini adalah private company Rusia terbesar nomor satu di Rusia, private company ya, bukan BUMN, tapi private company-nya, dan mereka punya hampir 28 site di seluruh benua Rusia sampai Siberia. Dan alhamdulillah kebetulan UR ini eh, kerjasama dengan Swag untuk coba membuat database geologi setiap site-nya dan juga memodelkan dengan software Vulkan ataupun Micromine seperti itu. Oke, next kita lanjut ya ke slide awal yaitu kita mungkin rekan udah pada tahu semua proses pembukaan batu bara. Ya kita tahu dari pit berubah menjadi lignit, berubah menjadi bituminous sampai anthracite coal, yaitu mengalami proses diagenesis, katagenesis, dan metamorphism. Kalau batu bara Indonesia sendiri rata-rata banyak di thermal coal ya. Thermal coal ini sangat banyak ditemukan di Kalsel, Kaltim, bahkan Sumatera. Kemudian cooking coal juga, kalau bituminous atau thermal coal kan tidak sampai cooking coal ya, alias bisa rank 7.000, tapi kalau tidak punya CSN ya dianggap sebagai thermal coal. Tapi kalau 7.000 punya CSN dan punya nilai CSN, dia bisa dianggap sebagai cooking coal. Sementara thermal coal sendiri sangat banyak, jadi sebagian besar di Sumatera, Kalimantan ini tipikal batubara adalah thermal coal. Untuk di cooking coal rata-rata banyak tersebar di Kalteng ya, Kalimantan Tengah. Untuk lignit sendiri mungkin banyak di Sumatera, di Lahat, di Muara Enim, bahkan ada di Jambi seperti itu ya. Dan semuanya memang seragam di Indonesia sendiri karena adanya cekungan batu bara yang sangat potensial dan besar, makanya kita bisa memproduksi hampir 700 ton batu bara tiap tahunnya. Next, apa sih peran morfologi dalam pemetaan geologi? Sangat berperan penting ya, morfologi, terutama topografinya. Kita bisa lihat di sini ada uh, tampilan morfologi. Saya ambil di daerah Kalimantan Tengah, dekat dengan Ampah. Kita lihat ada alignment lurusan bukit. Kita bisa tahu di sini, oh memang adanya struktur geologi yang mempengaruhi daerah tersebut. Ketika kita mau mapping, awalnya kita harus tahu dulu bagaimana sih morfologi yang ada di daerah yang akan kita mapping. Itu sangat penting dan kita juga bisa tahu bagaimana nantinya medan yang akan kita hadapi di lapangan. Apakah memang dekat perkampungan atau pemukiman atau memang masih hutan yang sangat asli gitu. Itu sangat penting kita cari dahulu atau studi desk, ada desk studi sehingga kita tahu area mana yang akan kita petakan dan kita juga tahu kondisi lapangannya. Di sini ada coal bearing formation yang kita tahu sangat banyak ya, cekungan Sumatera yaitu basin ada di formasinya yang bisa kita tahu. Kalau di Sumatera ini ada formasi Muara Enim, coal bearing formation-nya, ada juga talang akar, tapi dominan banyak kan di ini ya, Muara Enim. Formasi Muara Enim ini banyak tersebar di Lahat, Muara Enim sendiri, dan juga kalau di di Kalimantan Selatan, kalau ada Arus sendiri ada formasi Warukin yang pembawa batu baranya, yang sangat tebal-tebal batu baranya, dan juga ada formasi Tanjung, Pamuluan di Kalteng, dan yang lainnya. Di Kaltim juga banyak sekali formasi-formasi pembawa batu bara. Hal ini perlu kita cari dulu ketika kita akan melakukan pemetaan. Kita punya IUP nih, kita cari dulu di MOMI ataupun MODI, kita bisa tahu, oh ternyata misalkan di daerah Kalteng, Ampah, itu ada formasi Pamaluan yang memang pembawa batu bara di sana. Nah, jadi kita bisa cross-check
bagaimana sih apa namanya peta geologi di sana, memang di dalam IUP itu terkena formasi pembawa batu bara atau enggak, dan kita bisa cek saat nanti ke lapangan. Itu jadi data awal kita, dan kita tahu ciri khas dari si setiap formasi pembawa batu bara. Misalkan di Warukin, contohnya saja Warukin mungkin ringnya akan sama dengan PT Ataruddinsa maupun di selatannya yaitu Antang Gunung Beratus, yang mana itu sama dengan formasi Warukin dengan nilai kalori yang relatif masih sama seperti itu. Jadi kita bisa menarik korelasinya ketika masih dalam satu formasi yang kita ketahui. Kita lanjut. Ini adalah tahapan eksplorasi batu bara. Jadi kita saat melakukan pemetaan ini ada part pemetanya ya, tapi saya juga agak sedikit lebar sampai ke perencanaan pengeboran eksplorasi detail yang tadinya akan berurutan dari awal hingga kita akan melakukan pengeboran seperti itu. Karena di geologi sendiri kan apa sih pekerjaan yang dilakukan oleh seorang geologis? Yang pertama pemetaan, yang kedua pasti drilling, eksplorasi drilling. Kita dapat dari proses drilling itu kita dapat database geologinya, kemudian dari database geologi kita akan coba proses modeling. Dari modeling kita akan statement resource seperti itu. Jadi urutannya akan seperti itu dan tidak ada yang berubah. Cuma memang akan ada pendetailan dari setiap urutan atau tahapan tersebut. Baik, yang pertama kita ada studi regional, review data terdahulu, topografi, geologi dan lain-lain. Misalkan kita akan cross check tentunya sebagai klien, kita punya klien, kita akan tanya dulu kepada klien tersebut. Pak, apa sih ya data yang Bapak punya sebelum saya cek? Apakah Bapak punya data pemetaan terdahulu? Apakah Bapak punya eh, data drilling terdahulu? Apakah Bapak punya data penambangan apabila IUP-nya itu sudah ditambang? Nah, ini kita perlukan data tersebut untuk kita review. Karena bisa jadi si klien ataupun user ternyata udah punya data awal. Jadi kita harus cross check supaya kita tidak dua kali kerja. Sampai mana sih tahap pemetaan mereka? Sampai mana sih tahap eksplorasi mereka? Jadi kita tahu dan kita bisa menilai kebutuhan si klien, nanti kita bisa meneruskan dari tahap mana sampai mana, seperti itu. Itu yang perlu kita lakukan. Dari studi regional, kita nanti akan melakukan pemetaan geologi pendahuluan, kemudian akan ada scope drilling. Dari scope drilling, kita bisa melakukan pemetaan geologi detail. Dari pemetaan geologi detail, kita bisa melakukan pengeboran stratigrafi dulu, yang mana nanti kita akan tahu seluruh lapisan lapisan batuan, baik batu bara maupun non batu bara, dengan pengeboran stratigrafi. Kemudian setelah itu kita bisa create model. Dari create model kita bisa membuat perencanaan pengeboran eksplorasi detail. Seperti itu. Semuanya nanti akan merubah mengurangi ketidakpastian pastinya. Jadi proses eksplorasi ini dari yang misalkan kita punya greenfield area, greenfield artinya kan sama sekali belum ada data. Kalau brownfield sebagian sudah ada data, baik itu pemetaan maupun sudah operasi atau penambangan, dan kita akan lanjutkan data tersebut. Yaitu kita fungsinya apa sih tahapan kegiatan eksplorasi batubara, yaitu mengurangi ketidakpastian, bikin kita juga mengelola risiko yang ada di IUP kita. Jadi kalau dari konsultan, sisi konsultan kita akan mencoba meyakinkan si investor untuk Bapak tenang aja Pak, kalau Bapak punya IUP, saya coba review dulu. Oh Bapak ternyata posisinya masih greenfield, saya akan coba cek satu persatu bagaimana potensi batu bara dalam IUP Bapak. Itulah fungsi seorang konsultan. Kita coba mendiagnosa kebutuhan dan kekurangan apa sih yang diperlukan oleh user atau klien. Itulah risk management. Kemudian kita akan bisa mengincrease atau menambah confidence level kita, yaitu data geologinya. Karena data geologi yang banyak dan komplit pasti akan meningkatkan confidence level dari sisi geologinya, yaitu kita bisa tahu potensi batu bara yang kita punya di dalam IUP tersebut. Jadi secara luas view-nya dari regional ataupun greenfield yang kita tidak tahu apa-apa, akhirnya kita bisa tentukan si potensi batu bara di dalam IUP kita, yaitu regional to detail seperti itu. Oke, next. Kita bisa lihat di sini. Studi regional pertama,
Jadi saya ambil contoh di Empah ya, Kalimantan Tengah. Bisa kita lihat yang kuning ini adalah iupnya. Kemudian ada alignment, garis-garis biru. Kita coba buat uh, garis lurusan karena biasanya kalau geologi ini harus penasaran gitu ya, penasaran, ini apa sih, kok ada tulisan-tulisan kayak gini, terus kok kelihatan kayak ada patah-patah seperti ini. Kita coba identifikasi dulu, kita coba indikasi dulu. Walaupun nantinya kita akan temukan saat di lapangan, tapi kita dari view atas atau view regional kita harus tahu dulu nih. Kita coba buat gambaran-gambaran atau interpretasi kita. Apa sih yang ada di dalam iup tersebut? Makanya penting kita bisa tahu dari sisi morfologi dan juga topografinya. Next, dari ketika setelah kita melakukan studi regional, kita bisa melakukan geologi pendahuluan, yang mana pemetaan geologi pendahuluan itu kita mengkonfirmasi teori ya, teori yang ada di sana. Oh, formasinya seperti apa, struktur geologinya seperti apa, dan juga kita menganalisa dan temuan pada studi regional, alignment tadi ya, krik, sungai dan indikasi struktur yang ada, dan juga dari data-data pendahuluan yang si klien punya. Kita harus cross check dulu apakah memang sudah dipetakan. Kalau sudah dipetakan atau di mapping geologi, daerah mana yang sudah diketahui lapisan batu baranya, outcropnya, seperti itu. Yang kedua, kita fokus mencari keberadaan outcrop batu bara, baik di krik sungai, lembah, bukit, dan longsoran. Itu pasti, karena area yang greenfield ataupun brownfield perlu kita cross check, terutama paling bagusnya kita cek di sungai atau krik atau susur sungai ya. Kalau ada lembah bukit ataupun longsoran, itu potensi juga bisa terekspos singkapan batu bara. Tapi kalau yang lebih jelasnya biasanya kita cross check di krik sungai, itu akan nampak uh, outcrop dari batu bara. Kemudian setelah kita temukan outcrop batu bara itu, ya pastinya sebagai geologis lapangan kita harus tahu pola jurus kemiringan, ya kan, strike-nya seperti apa, dipping-nya seperti apa, ketebalannya dan kualitasnya. Yang mana setiap outcrop akan kita sampling dan kita akan lab jika memang secara singkapan itu memungkinkan untuk kita ambil kualitinya seperti itu. Setelah kita tahu gambarannya, oh ternyata kita dapat satu singkapan nih, terus kita melakukan mapping pendahuluan, kita tahu nih eh, tujuannya akhir kita, yaitu mendelineasi area sebaran endapan batu bara. Ternyata di sisi atas kanan iup itu kosong, tidak ada potensi batu bara atau tidak ada singkapan. Ternyata di sisi selatan semua itu banyak singkapan batu bara. Jadi kita bisa awal yaitu mendelineasi atau mengetahui area sebaran endapan batu bara. Dari pemetaan geologi pendahuluan, nantinya kita akan bisa melakukan perencanaan scout drilling. Scout drilling apa sih? Scout drilling adalah uh, ini ya, bor pandu. Scout drilling adalah bor pandu. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari pemetaan geologi pendahuluan. Misalkan kita punya area yang sudah terbuka atau open pit, ini kita tahu misalkan ada strike-nya 180, dipping-nya sekitar 15 derajat, strike-nya northing 180 derajat east, ya kan, lebih ke arah utara selatan. Nah, kita coba konstruksikan si singkapan-singkapan yang ada saat pemetaan pendahuluan. Kenapa kita perlu rekonstruksi? Supaya kita tahu apa namanya, dengan section kita bisa tahu bagaimana sih pelamparan dari si singkapan tersebut. Dan kita juga bisa cek relatif sama nggak sih kemiringan lapisan dengan degree atau slope bukit. Biasanya dan umumnya relatif sama atau mendekati antara kemiringan lapisan dengan si kelerengan dari bukit. Karena kan proses erosi, proses pelapukan dari setiap singkapan apalagi serata, sedimen pasti akan menampilkan view atau kecenderungan dip yang sama. Jangan lupa ketika kita juga melakukan pemetaan pendahuluan, kita juga harus melakukan stakeout atau plot posisi outcrop dengan menggunakan GPS handheld. Dan juga yang pasti setelah kita temukan kita harus melakukan deskripsi
lengkap dan juga profil lengkap dari si singkapan tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu nanti tipikal SIM yang akan kita temukan di utara ataupun selatan dari singkapan yang kita temukan. Penting sekali profil singkapan dari suatu outcrop harus kita detailkan deskripsinya, entah itu ada parting, entah itu ada sisipan sandstone, entah itu partingnya tebal dan khas di tengah ataupun di atas top call, itu harus kita uh, deskripsi dan dijadikan tipikal dari si SIM tersebut. Memang uh, tidak hanya parting, juga ada lapisan sedimen maupun atas dan bawahnya yang bisa menjadikan ciri khas. Misalkan, oh ternyata di outcrop ini ada lapisan pasir yang relatif kasar dan warnanya abu-abu. Dan itu khas sekali warnanya. Itu bisa jadikan tipikal SIM ataupun kibet ketika kita menemukan singkapan yang lain. Nah, kemudian kita bisa lihat di section ini, kita coba lakukan Scodrill dari hasil pemetaan pendahuluan, yang mana tujuan Scodrill ini untuk mengetahui seberapa lapisan batu bara. Kita memastikan lagi, kita plot titik bornya dekat dengan singkapan yang ada. Kenapa? Karena kita juga pengen memastikan apakah singkapan ini menerus atau tidak di bawah permukaan. Dan juga siapa tahu ada potensi SIM-SIM yang ada di bawahnya lagi. Makanya kita perlu Scodrill ini saat pemetaan pendahuluan, dan kita bisa melakukannya dengan spasi yang agak jauh. Bisa 800 meter, bahkan sampai 1 kilo. Karena kita pengen tahu bagaimana sih sebaran lapisan batu bara di singkapan yang kita temukan. Apa aja sih metode drilling yang pas untuk Scodrill ini? Bisa kita melakukan pinhole, open hole down coring, dan coring ya. Karena kita tidak punya data panduan, yaitu model maupun data bor sebelumnya. Anggap ini sebagai greenfield. Jadi kita perlu twin hole. Pertama kita open hole. Setelah kita tahu di mana letak batu bara, misalkan di kedalaman 10, baru kita geser titik sebelahnya, kita lakukan coring supaya kita dapat kualitas si batu bara. Kenapa harus twin hole, Pak? Karena ya tanggung sekali kalau kita cuma open hole. Karena kalau kita bisa coring, kita akan bisa punya satu titik kualitas yang nantinya akan berguna untuk estimasi sumber daya. Apalagi kalau recovery-nya sangat bagus seperti itu. Jangan lupa, biasanya kalau kita dapat coring, ya kita harus ply by ply juga. Ini tergantung ketebalannya, biasanya 50 cm minimum untuk satu ply. Kalau sikapannya tebal sampai belasan meter, bisa kita rubah jadi 1 meter per ply-nya. Tidak lupa juga ada roof sendiri dan floor sendiri, ya kan? Dan juga kita harus menentukan nih target kedalaman kita dari si dipping lapisan batu bara yang kita ketahui dari outcrop. Oh ternyata dippingnya ternyata misalkan 55 degree. Wah itu sangat agak tegak ya, sangat sangat inilah incline, sangat miring dippingnya. Jadi kita harus menentukan kira-kira akan ketemu nggak ya kalau kita geser atau kita down dip atau kita titik plan ke titik bor down dipnya ketemu di kedalaman berapa, itu harus kita kita tentukan target kedalaman si titik bor. Dan juga pastinya kemampuan unit bor yang akan kita panggil ketika melakukan squat drill. Setelah kita selesai melakukan squat drill, jangan lupa untuk stack up, yaitu pakai TS atau ground survey, TS ataupun RTK, dan juga pastinya kita lakukan dokumentasi, deskripsi, dan sampling batu bara. Dari squat drill ini, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ke pemetaan geologi detail. Karena kita yakin dengan adanya sebaran lapisan batu bara di area UP kita, dan kita pede dengan ketebalannya misalkan, wah ini ketebalannya bagus, terus ketika di-coring ternyata brittle dan kilapnya bagus nih, bisa jadi ini CV-nya mungkin high rank. Nah, itu bisa menambah level confidence kita, dan kita bisa melaksanakan atau melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu geologi detail. Ya, ini saat kita melakukan pemetaan geologi detail, jangan lupa juga kita menggunakan litologi lainnya.
Jadi kita komplit memetakan batu bara dan non batu bara, dan juga kita juga memetakan geologi struktur. Biasanya kita gunakan spasi grid ya, grid spasi 1000 kali 1000 meter atau 800 kali 800 meter dalam bentuk blok. Dari misalkan kita punya 1000 hektar iup, kita buatkan gridnya, nanti kita pemetakan, kita petakan detail satu persatu grid tersebut, dan kita lakukan track supaya benar-benar tidak ada singkapan yang terlewat seperti itu. Itu yang dilakukan pemetaan geologi detail. Jadi kita benar-benar nge-track, kita benar-benar bikin lintasan supaya semua area ini sudah terwakili, tidak ada singkapan yang terlewat lagi. Nah, biasanya kita gunakan data topografi ya, dengan skala 1:1000, 1:2000. Tentunya sudah update dengan LIDAR, ada ground survey, ya karena kalau dengan topo LIDAR pastinya lebih valid ya dibandingkan topo global mapper segala macam. Kemudian kita juga bisa harus melakukan detail deskripsi dan dokumentasi outcrop untuk identifikasi typical SIM yang saya sebutkan tadi, karena setiap SIM pasti akan merus. Misalkan tadi kita lihat ada iup di, iya tadi ya iup tadi yang warna kuning, itu kita bisa mencari typical SIM di selatan dan utaranya. Apakah sama, apakah menerus, apakah nanti berbeda SIM-nya. Makanya kita perlu identifikasi dan deskripsi outcrop yang sangat detail. Outputnya apa sih dari pemetaan geologi ini? Yang detail ini yaitu kita bisa membuat sebuah model preliminary. Dari model preliminary kita bisa membuat suatu perencanaan pengeboran stratigrafi. Next, di sini kita bisa lihat contoh uh, pemetaan detail yang tadi ya, IUP yang tadi. Saya coba lanjutkan lagi. Misalkan kita punya grid 1000 banding 1000 kali 1000, di mana IUP-nya ini yang berwarna biru sama yang warna coklat. Terus yang magenta ini adalah lintasan-lintasannya. Bisa kita lihat lintasannya hampir menyeluruh ya, menyeluruh seluruh gridnya kita sudah petakan. Kemudian ketemu yang warna kuning ini adalah singkapannya, strike dip-nya relatif utara selatan dengan dippingnya ke arah barat. Kita anggap utara ke atas, barat sebelah kiri ya, timur sebelah kanan, dan dia relatif lebih satu sisi kemiringan atau monoklin ya, kalau kita lihat monoklin ke arah sisi barat. Tapi di sini juga ada perubahan strike dip-nya, yang mana ini relatif northingnya misalkan ada N200 atau N210 East strike-nya, yang biasanya utamanya 180, kemudian ada miring, kemudian balik lagi ke utara, sesuai dengan tadi ya, ada kelurusan ataupun eh, alignment dari si bukit-bukit yang ada di IUP ini. Ini contoh dari pemetaan geologi detail, jadi tidak ada lagi yang terlewatkan setiap eh, grid, apalagi bagus jika ada area yang sudah open pit ya, area yang sudah tertambang atau dibuka, itu sangat bagus membantu kita. Jadi kombinasi antara yang masih hutan dan yang sudah terbuka itu sangat bagus untuk membantu kita mengetahui pola dari singkapan yang ada di IUP tersebut. Ini contoh dokumentasinya, yang mana kita harus ini saat di ini ya di tambang yang sudah di outcrop ini sangat membantu. Kita bisa tahu tipikal SIM yang ada di lapangan. Contoh yang foto kiri atas, oh ternyata ada dua major SIM, kemudian ada minor SIM di tengah di antaranya. Kita juga ukur interburden maupun partingnya yang ada di sini supaya kita bisa mengenali, siapa tahu nanti ada outcrop di sisi selatan ataupun utara yang identik dengan singkapan yang ketemu di tambang seperti itu. Itu penting sekali kita identifikasi dan deskripsi supaya kita hafal SIM yang kita temukan itu SIM apa, yang nantinya akan kita namakan setiap SIM yang ada di uh, IUP itu. Ini proses pengambilan sampel. Kita usahakan ya pengambilan sampel dan deskripsinya kita usahakan agak fresh ke dalam. Ini yang di area hutan.
ini misalkan tebalnya 1 meter, ya otomatis kita langsung gabung 1 meter. Bagaimana Pak kalau kondisinya berair? Ya mau nggak mau, karena memang ini adalah outcrop ya, basah, otomatis kena air sungai dan juga lembab atau air tanah karena muncul di outcrop ataupun di dinding-dinding sungai gitu ya. Itu nggak masalah, karena sebagai acuan saja. Kalau menurut saya hasil quality pemetaan nanti sebagai acuan, CV-nya berapa, AS-nya berapa, TM-nya berapa, tetapi nanti yang lebih valid akan kita dapatkan dari hasil pengeboran coring atau coring ya, seperti itu. Itu yang akan lebih lebih mendekati dari kondisi bawah permukaannya, seperti itu. Jangan lupa untuk di deskripsi sedetail mungkin, apakah ada sisipan, sisipan 1 cm, sisipan 2 cm, sisipan 5 cm, harus kita deskripsi, kita bikin profilnya. Siapa tahu nanti akan ketemu singkapan yang sejenis atau tipikal sama dengan yang sudah kita deskripsi. Jadi kita akan mudah untuk mengkorelasinya, seperti itu. Itu fungsinya eh, detail deskripsi dan juga profil dari singkapan yang kita temukan. Gimana Pak kalau misalkan kondisinya strike dip-nya agak confuse ya, agak bingung nih kok, eh, misalkan dipping-nya landai nih 10 under 10 ya, 0 sampai 10, tapi kok kita bingung Pak strike dip-nya. Kalau misalkan kayak seperti itu, biasanya eh, kita karena batu bara landai, biasanya kita agak rancu di pengukuran strike-nya. Itu nggak masalah, itu nggak masalah. Yang penting kita bisa melihat secara umum eh, sim-sim tersebut berapa sih strike dan dip-nya. Apakah relatif utara selatan, apakah relatif dipping-nya ke barat atau ke timur, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan keumuman dari si kemiringan lapisan dari singkapan yang kita temukan. Misalkan ada satu yang agak sulit atau bingung, ya kita akan pakai secara keumuman data yang kita temukan, seperti itu. Ini juga outcrop di tambang yang sudah kebuka ya, kita juga perlu detail deskripsi. Misalkan di sini yang foto kanan itu ada 2 sim yang major, kita anggap major karena memang secara umum tebalnya hanya 1 sampai 2 meter. Jadi ya kalau kita ketemu hampir 1 meter, kita anggap sebagai major sim karena itu masih bisa ditambang ya ketika dibuka. Kita bisa cek berapa sih interbardan dari si sim atas dan si bawah, dan juga kalau ada sisipan itu berapa senti sih yang harus, berapa senti sih apa namanya sisipannya, dan lapisannya apa, apakah clay, apakah pasir, seperti itu kita perlu deskripsi secara detail. Nah, ini contoh profil ya, profil singkapan yang kita deskripsi. Ada 54 cm coal, kemudian ada 4 cm sisipan, bentuknya claystone ya kan, dari gray, fine medium grain, kemudian ada coal lagi, jadi berada di tengah-tengah. Ini yang perlu kita buat deskripsinya ketika nanti pengeboran drilling pun, ketika kita ketemu SIM yang sama atau mendekati outcrop, nah ini kita bisa mengidentifikasi, oh bahwa ini masih satu SIM, seperti itu. Jadi pentingnya dari si deskripsi detail dan profil. Nah, semua singkapan yang sudah kita temukan, pastinya kita sampling ya kan. Sampling batu bara, outcrop batu bara, kita list. Di sini kita misalkan ada banyak, ada sekitar 20 atau 30 singkapan, dan alhamdulillah bisa kita sampling gitu ya. Nah, kita harus tentukan juga nih, kita pilih dan filter singkapan mana saja sih yang perlu kita masukkan ke lab gitu ya. Dalam artian, kalau misalkan SIM-nya masih sama, itu kita bisa pilih satu saja. Misalkan di utara dan selatan. Misalkan di atas, sisi atas yang kuning ini, oh ternyata identik sama dengan sisi yang bawah di sini. Kursor saya kelihatan nggak ya, Mbak Masya? Kelihatan Pak dari tadi. Kelihatan ya, gerak ya. Misalkan singkapan di selatan ini
kita anggap sebagai singkapan F, misalnya, namanya SIM F. Ternyata identik dengan SIM F, singkapan atau lapisan outcrop atau outcrop di sebelah utaranya. Tipikalnya sama, misalkan 1 meter ada sisipan di tengahnya, ini juga 1 meter ada sisipan di tengahnya. Jadi kita bisa pilih nih, mana yang kira-kira secara deskripsi dan secara sampling lebih bagus. Misalkan ini sama, F dan F, kita akan pilih salah satu saja. Seperti itu. Jadi kita, apa namanya, eh, dianggap mewakili sampel yang akan kita kirim ke lab. Seperti itu. Walaupun nantinya kita akan ambil data coring ya, untuk kita lakukan lab. Tapi tidak masalah kita ambil data lab outcrop. Kenapa? Karena bisa jadi ini dijadikan data awal atau acuan untuk suatu laporan, itu laporan target eksplorasi. Ini bisa kita pakai data quality singkapan sebagai laporan target eksplorasi seperti itu. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi, apa sih output dari pemetaan geologi detail? Yaitu kita bisa membuat model preliminary. Apa sih Pak model preliminary ini? Yaitu model awal ya, model awal dari data yang masih minim, yaitu data mapping saja, belum ada data pemboran. Bisa nggak sih Pak kalau datanya eh, cuma mapping aja untuk dijadikan model? Bisa, tapi kita menggunakan eh, korelasi dan ekstrapolasi untuk si model. Karena kita hanya punya data surface, yaitu outcrop, tapi kita belum punya data pemborannya. Nah, ini kita bisa buat eh, model preliminary yang mana ternyata di contoh IUP ini banyak sekali SIM-SIM minornya, ada juga SIM major yang pastinya antara rank 1 sampai 2 meter, kemudian SIM minor kita anggap sebagai rank di bawah 50 cm, tetapi potensialnya dia ada, atau secara strike dia muncul terus. Nah, kita tahap awal ini kita akan modelkan semua. Kenapa? Alasannya kenapa kita modelkan semua, Pak? Walaupun dia SIM-nya hanya 30 cm, 40 cm, tapi ternyata secara strike dia menerus dari selatan ke utara. Itu perlu kita modelkan, karena supaya kita tahu ketika nanti akan di drilling, benar nggak sih barang itu atau SIM itu masih ada atau menerus. Itu nggak masalah sebagai acuan, karena model geologi ini adalah acuan ketika kita akan melakukan penambangan, dan juga model awal ini acuan ketika kita akan melakukan suatu pengeboran. Nah, seperti itu. Makanya kita perlu generate model awal dari data singkapan yang kita punya. Ini bisa overestimate nggak, Pak? Oh, nggak masalah, karena eh, kita masih tahap awal ya. Tahap awal dalam artian ini masih pemetaan geologi, masih ada step-step selanjutnya untuk menambah confidence level kita dari sisi geologinya, yaitu dengan adanya pengeboran. Yang saya tadi sebutkan, ada pengeboran stratigrafi, kemudian ada pengeboran detail. Oke, next. Ini contoh sectionnya. Tadi ya, ada section A dan section B. Section A, section B, contoh di sisi selatan, ada di sisi utaranya. Kita bisa lihat dulu section A. Ini ada banyak singkapan, minor-minor misalkan ya. Singkapannya 50 cm, 40 cm, 60 cm, nggak masalah, kita tetap jadikan itu sebagai data surface. Di sini juga ada, kita coba generate model secara sederhana dulu seperti itu. Dengan di-ping eh, rata-rata ya, di-ping rata-rata yang kita punya dari singkapan, seluruh singkapan kita rata-ratakan, kita coba create model dengan di-ping rata-rata seperti itu. Juga ada section B, ini kita bisa lihat ada apa namanya, singkapan, singkapan. Ini yang agak tebal, kemudian singkapan major, ini yang tipis, singkapan minor. Bisa lihat dari tebal tipisnya garis ya. Ini contoh generate model preliminary. Ini sangat diperlukan supaya kita ada gambaran ya. Kenapa sih harus dibikin model ya? Biar kita ada gambaran. Kalau kita cuma dulu mungkin orang geologis zaman dulu membuat sketsa ya, sketsa section 2D, coba diping sekian, diterusin dengan kalkir, dibikin section sampai kedalaman tertentu, coba plan bore di situ, jarak sekian.
misalkan geser 100 ke arah down dip, ketemu nggak di kedalaman berapa. Nah, itu biasa kan dari geologis yang dulu-dulu memakai sistem seperti itu. Tapi karena adanya model saat sekarang ya kita bisa melakukan generate model sebagai acuan untuk pengeboran atau plan pengeboran selanjutnya. Oke, next ini ada sisipan alat jenis anak perbedaan alat survei. Pastinya kita sering temukannya, apalagi kalau geologis lapangan. Ini ada handheld GPS yang bisa kita pakai untuk mapping. Itu sangat kita perlukan, walaupun keakuratannya masih jauh, tapi dengan kondisi yang masih greenfield, brownfield, tidak masalah kita menggunakan GPS, yang nantinya ketika akan proses pengeboran, kita harus sudah memakai total station, GPS RTK maupun geodetik GPS, yang pastinya lebih akurat dibandingkan handheld GPS seperti itu. Ini juga alat survei yang sangat diperlukan untuk validasi dari posisi singkapan dan posisi titik bor yang akan kita kerjakan seperti itu. Kita lanjut ke pengeboran stratigrafi ya. Jadi setelah pemetaan detail, kita sudah punya output model preliminary, kita akan coba membuat plan perencanaan stratigrafi. Apa sih tujuan pengeboran stratigrafi? Yaitu yang pertama, mengidentifikasi seluruh stratigrafi batuan baik call dan non-call di area pendidikan. Kedua, mengetahui adanya struktur geologi yang berkembang di area pendidikan. Apakah ada lipatan, apakah ada fault, bone call ya, atau kalau di Adaro dulu namanya blackstone, dan juga apakah ada washout ketika kita ngebor ternyata diprediksi ada batu bara, ternyata dia pasir, itu washout, jadi tergantikan oleh pasir atau sedimen lain. Nah, yang ketiga, apakah mengenali seluruh potensi lapisan batu bara ya, mana yang si major, mana yang si minor, ada berapa banyak sih si major yang kita punya di IUP kita, ada berapa banyak si minor yang kita punya di IUP kita harus mengenali seluruh potensi lapisan batu bara yang mana kedepannya mungkin akan bisa kita tambang ketika kita sudah selesai melakukan pengeboran seperti itu. Yang keempat, mengetahui potensial produk batubara di area pendidikan. Yang tadi ya, dari data saat pemetaan sudah kita lab, kemudian saat pengeboran juga akan kita lab lagi. Jadi kita tahu eh, CV barang kita di bawah tanah berapa sih? Apakah dia low rank 3.400, apakah dia mid rank 4.500, 4.700, apakah dia mungkin high rank ya 5.000 ke atas, bahkan mungkin sampai cooking coal. Itu yang perlu kita ketahui, potensial produk batubara di bawah tanah atau di bawah IUP kita seperti itu. Kemudian yang kelima, tujuannya adalah kita dapat mengestimasi menjadi target eksplorasi di area pendidikan. Dengan pengeboran stratigrafi ini ya, kita sudah plan bore untuk mengenali lapisan batu bara baik call dan non call, itu bisa dijadikan estimasi sebagai target eksplorasi ya. Tapi belum mengarah ke sumber daya karena memang ini masih tahap awal, jadi hanya bisa sebatas sebagai target eksplorasi di area pendidikan. Kemudian apa saja sih metode pengeboran stratigrafi? Yang pertama, penempatan plan titik bor harus dapat merepresentasikan seluruh stratigrafi batuan, sorry. Jadi setiap lapisan batu bara yang ada ataupun yang belum nampak dari outcrop kita bisa dapatkan dengan plan bor yang kita buat. Kemudian kita bisa pakai twin hole atau partial core untuk titik bor yang diperkirakan mengenai lapisan batu bara. Kembali lagi, kenapa twin hole, Pak? Tidak langsung partial core. Kalau twin hole kan aman, karena kita open hole dulu, kemudian kita geser, kita coring seperti itu ya. Jadi kita pasti akan dapat roof dan floor dari si batu bara yang akan kita incar. Sementara kalau partial core kita agak kesulitan, ya kan? Karena kita perlu membuat prediksi model dulu yang lebih akurat. Sementara kalau output model, pastinya output model yang preliminary pastinya masih belum valid. Jadi kita lebih memilih twin hole dibandingkan partial core seperti itu. Tapi ada kalanya juga ketika model preliminary ini lebih yakin atau lebih valid, bisa kita menggunakan partial core ketika surface-nya outcrop-nya masih di area dangkal seperti itu ya, tidak terlalu dalam. Jadi
estimasinya masih dapatlah untuk lapisan batubara tersebut. Kemudian antara lain eksplorasi akan kita korelasi ya, menghasilkan model geologi area pendidikan. Jadi yang tadi skodril itu kita punya spasi mungkin 1 kilo, 1.000 meter, nanti di pengeboran stratigrafi akan lebih rapat lagi, bisa 400, 500, bahkan sampai 800 antara lain eksplorasi. Seperti itu. Dan yang terakhir harus dilakukan geofisikalogi untuk semua titik bor. Ini wajib, di Skodril juga wajib kita lakukan drilling, geofisikalogi karena ketika kita hanya menggunakan open hole dan coring, belum tentu sama dengan data geofisikalogi yang kita lakukan di titik bor tersebut. Kenapa? Karena pasti akan ada human error dari proses pengeboran open hole maupun coring, apalagi dalam perhitungan pipa ketika seorang driller mengebor. Naiknya cutting, kita juga tidak bisa prediksikan ketepatan dari kedalaman si lapisan yang kita kena gitu ya. Apalagi coring, coring bisa jadi ada swelling ataupun salah hitung pipa, bisa jadi seperti itu. Jadi kita validasi atau kita reconcile dengan data geophysical yang mana itu sebagai data fix dan valid untuk menentukan di mana letak si posisi batu bara atau lapisan batu bara. Oke, ini contoh pengeboran stratigrafinya. Bisa kita lihat di section A dan section B. Ini bisa kita antara lain eksplorasi spasi 800 sampai 1.000 meter. Dan bagaimana sih kenampakan pengeboran stratigrafi? Kalau tadi Scottril kan ketika ada outcrop, kita langsung coba plankan titik bor dekat outcrop tersebut supaya kita tahu adanya sebaran lapisan. Sementara kalau pengeboran stratigrafi, sistemnya seperti ini. Kita lihat section A ya. Section A yang tadi, contohnya saja. Ini ada bor 1, 2, 3. Nah, kita bisa lihat ada lapisan-lapisan SIM-nya. Kita harus apa namanya kena nih bagian kepala dan ekornya. Jadi nyambung nih kepala SIM ini ketemu dengan ekor SIM ini, kemudian nyambung lagi kepala SIM ini ketemu di ekor SIM ini. Jadi secara data ini akan terikot semua, baik lapisan batu bara, sedimennya ini terikot semua. Syukur-syukur nanti bisa menambah atau nemu SIM baru di antara dari kedua SIM ini, gitu ya. Atau bahkan mungkin berkurang si lapisan batu bara yang kita modelkan. Oh ternyata yang hijau ini ternyata nggak ada Pak, kosong atau hilang. Bisa jadi. Karena kan data model awal itu hanya generate singkapan, sementara di bor kita akan pastikan. Gitu. Itu ya. Yang pasti intinya seluruh lapisan batu bara dan non batu bara ini terikot semua oleh bor stratigrafi kita. Kepala ekornya ya kan, yang hijau juga di ekornya, kemudian yang warna coklat ketemu juga di ekornya sampai seterusnya. Bahkan di sini kenapa yang section B ini kenapa sampai bawah Pak? Ya bisa jadi nggak nyampe biru aja. Ya kita bisa jadi akan ada SIM di bawah si biru ini. Ya kita nggak tahu kan kondisi di bawah permukaan. Makanya kita coba memprediksi atau kita mencari data di bawah sini. Apakah masih ada SIM-nya? Jika masih ada, kita akan geser lagi ke arah update. Apakah masih ada atau menerus dari SIM-SIM bawah ini. Kalau nggak ada, stop. Itulah bor stratigrafi. Jadi kita mencoba mengidentifikasi seluruh lapisan batu bara dan sedimen yang ada di daerah pendidikan kita. Ya. Lanjut, setelah kita laksanakan pengeboran stratigrafi, kita akan lanjut ke pengeboran detail ya. Jadi berlanjut nih, setelah stratigrafi selesai, kita akan lanjutkan pengeboran detail. Ya, sama ya tahapannya. Kalau dari stratigrafi outputnya apa sih? Tadi stratigrafi outputnya model geologi nih. Kita sudah punya output model geologi yang lebih valid daripada model preliminary saat pemetaan detail. Jadi modelnya lebih valid daripada output pemetaan. Setelah kita punya bor stratigrafi, kita punya model yang lebih valid. Nah, di sini kita bisa jadikan acuan nih. Model yang valid dari pengeboran stratigrafi, kita ketemu semua lapisannya, bisa nambah SIM-nya, bisa kurang SIM-nya, kita bisa update nih model kita, lebih valid lagi. Kalau
ini kan model awal ya. Model awal ini lurus-lurus aja nih Pak. Kalau ketika kita sudah ngebor, bisa jadi SIM-nya agak belok, undulating. Inilah makanya kalau eh, model geologi ini kalau nggak ada data bor akan lurus-lurus aja, ada smooth-smooth aja. Tapi ketika sudah ada bor, sudah ada data, bisa berubah, bisa drastis maupun bahkan lebih kompleks seperti itu ya, tergantung dari data bor kita. Makanya ketika ada data bor, itu jadi challenge buat si modeling untuk coba menginterpretasi bagaimana sih kondisi bawah permukaan dari si tiup tersebut. Oke, jadi dari tadi model geologi yang dari pengeboran stratigrafi kita bisa jadikan acuan untuk pengeboran detail atau predik ya, atau predik model. Predik model ini akan lebih valid ketika sudah ada pengeboran stratigrafi. Apalagi kalau selesai pengeboran detail, model kita akan lebih naik lagi confidence levelnya. Seperti itu. Semuanya harus dilakukan geofisika logging, minimumnya gamma ray, density caliper. Kalau nanti pengeboran detail kita punya kedalaman target kedalaman yang dalam, bisa lebih dari 100 meter, 200 sampai 300 meter, perlu adanya inklinasi ataupun downhole survey ya, karena ya bisa jadi kalau di atas 100 meter, 200 sampai 300 itu ada potensi dari si arah lubang bornya itu belok. Jadi kita perlu adanya uh, downhole survey atau inklinasi seperti itu. Fungsinya apa Pak? Ya fungsinya kita bisa tahu apakah bor ini vertikal atau ada curve atau membelok dari target seperti itu. Itu perlu kita ketahui. Nanti akan ada koreksi uh, dari ketebalan SIM yang dibor seperti itu dengan adanya inklinasi atau downhole survey. Kemudian pengeboran detail ini harus memiliki spasi yang lebih rapat dibandingkan stratigrafi dan fokus pada lapisan batu bara ya. Jadi udah fokus ke lapisan batu bara nih, nggak perlu lagi kita ambil sedimennya, ambil data sedimennya nggak perlu. Misalkan kita udah punya target SIM, ya udah sampai target SIM itu aja kan kasih kantong logi. Nggak perlu kita perpanjang open hole maupun coring sampai sedimennya. Itu nggak perlu karena kita hanya fokus pada lapisan batu bara yang kita targetkan. Kerapatan titik bornya tergantung dari kompleksitas kondisi geologi area penyidikan. Itu pasti bertahap ya dari stratigrafi, detail, kemudian akan ada infill drilling ketika nanti kita ketemu kondisi geologi yang kompleks. Misalkan lipatan atau patahan yang mana dengan data pengeboran detail spasi 250 itu belum mencukupi atau kita masih belum yakin untuk memodelkan si lapisan batu bara tersebut karena kompleks, karena ada struktur, karena ada washout, ya kan. Jadi kita perlu lagi merapatkan dari spasi 2,5 menjadi spasi 125 atau 100 bahkan sampai 50 meter seperti itu. Apa sih tujuan dari pengeboran detail ini ya? Pastinya outputnya dari pengeboran detail kita bisa menghasilkan estimasi sumber daya di area penyidikan kita, yaitu inferred, indicated, bahkan measured. Yang mana nanti kalau konversi ke cadangan menjadi proven probable seperti itu. Metode pengeborannya kita bisa lihat untuk detail kita harus mengikuti arah strike-nya karena udah kita ketahui ya dari model hasil pengeboran stratigrafi. Kita udah punya subcrop-nya nih. Oh, subcrop-nya ke arah utara, agak belok dikit, kemudian lurus lagi ke utara. Nah, kita bisa uh, sudah tahu nih mana arah strike si batu bara dan berapa kecenderungan kemiringan lapisan, kita akan bisa dengan mudah untuk menaruh plan titik bor sesuai dengan arah strike dan tipnya. Spasinya yang tadi saya sebutkan bisa 250 hingga 50 meter. Dan ini kita bisa pakai partial coring, tidak perlu twin hole lagi, karena kita sudah punya model geologi yang lebih valid dibandingkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan predik model, kita partial core, kemungkinan kita akan lebih tidak kita lebih valid dan tidak meleset untuk mendapatkan si lapisan roof dan floor dari batu bara ketika kita akan coring seperti itu. Nah ini contohnya. Ini contoh pengeboran detail. Ini spasi underline eksplorasinya ada 250 ya. Kalau ini A sampai B itu 500. Kemudian kita bisa lihat kerapatan underline-nya. Ini kita dari yang pengeboran stratigrafi tadi, kita akan mengisi atau infill di tengah-tengah di antara titiknya ya, supaya nanti
semakin rapat dan valid informasi dari titik bor kita. Contoh section A seperti ini, ya kan kita bisa rapatkan lagi. Oh ini udah ada nih. Oh ternyata lebih banyak nih misalkan ya. Oh kita ternyata SIM-nya lebih banyak Pak. Ya udah kita akan tambah lagi infil penguburan detail atau kita rapatkan lagi sih titik bor kita supaya kita dapatkan semua record lapisannya. Gimana Pak kalau multi SIM seperti ini? Ya kalau multi SIM seperti ini ya kita harus record karena memang kita harus tahu potensial dari setiap SIM atau lapisan yang kita punya. Nggak mungkin kita akan melewatkan lapisan batu bara yang kita punya. Akan sangat rugi ketika kita melaksanakan pengeboran, tapi kita melewatkan satu SIM saja. Itu sangat 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 rugi ya. Karena kita nggak tahu ke depannya apakah nanti tambang ini bisa diperlebar, ataukah Ayub ini bisa ditambang lebih lebar lagi kan. Makanya kita harus sebisa mungkin melengkapi data eksplorasi kita. Jadi kita harus mengidentifikasi semua lapisan batu bara yang ada di Ayub kita dan juga kita harus tahu kualitinya. Itulah fungsi pengeboran dari eksplorasi detail seperti itu. Karena kalau kita kelewat, kita akan rugi lagi, cost-nya akan nambah, dan juga kita akan kesulitan saat pengeboran selanjutnya. Bisa jadi sudah ditambang duluan, jadi kita nggak punya waktu untuk mengetahui si nilai quality si lapisan itu gitu ya. Jadi kita harus bisa merecord semua data dari proses pengeboran detail itu. Meskipun nantinya hanya misalkan SIM-SIM major yang akan kita statement untuk sumber daya itu bisa saja. Sementara untuk SIM-SIM minor, nanti deh Pak, karena SIM-SIM minor ini datanya masih perlu lagi untuk titik kualitasnya, ya nggak masalah. Yang penting secara record kita bisa menstatement sumber daya dari SIM-SIM major yang kita punya, seperti itu. Yang potensial atau dapat ditambang oleh teman-teman engineer. Oke, mungkin itu ya dari eh, penjelasan tadi, yang kita mulai dari studi regional, kemudian kita melakukan pemetaan pendahuluan, kemudian kita skodril, dari skodril kita pemetaan detail, dari detail kita pengeboran stratigrafi, stratigrafi pengeboran detail sampai permodelan. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing, eh, Mbak Masya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab, Oke. Bu Masya. Bagaimana dari audiens? Ada yang langsung mau bertanya? Silakan raise hand atau dari kolom chat nanti saya bacakan. Oke, mungkin sembari menunggu audiens nih Pak. Kalau dari saya sendiri kan, saya ini backgroundnya tambang ya Pak. Nah, Oke, eh, jadi tuh karena saya masih cukup awam ya Pak dengan geologi ini, iya, saya nemuin kasus mengapa bisa seorang geologis itu mengalami kesalahan dalam estimasi gitu Pak, misalkan di batu bara gitu. Seperti sebelum dibor misalkan dia di kedalaman segini sekian ada nih batu bara gitu Pak, tapi ketika dilakukan boran tiba-tiba kok nggak ada gitu Pak, miss gitu kan. Nah, itu kenapa bisa seperti itu dan hal apa sih Pak yang kita perlu lakuin gitu untuk menghindari hal-hal seperti itu? iya. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Masya. Iya, tergantung kondisinya ya. Kondisinya seperti apa untuk data awalnya dari awal gitu ya. Karena memang eh, sebagai geologis biasanya kita mereview dulu kelengkapan data dari suatu IUP ataupun konsesi ya. Ketika udah jadi model, kita perlu tahu nih data bornya sebagaimana rapatnya atau sebagaimana detail dari si data bor yang mereka punya. Kalau masih spasinya jauh, 250 atau 500, tetapi geologisnya kompleks, itu sangat tidak dianjurkan. Makanya bisa jadi miss tersebut ya. Semua tergantung dari kondisi geologinya. Kalau landai, sederhana, eh, dipnya landai, tidak banyak struktur, tidak banyak lipatan, itu masih bisa spasi 250 sampai 200 ya. Jadi semua tergantung dari kondisi geologi dan data awal yang memang bisa dirangkum oleh si modeling geologis. Ketika data awalnya memang cukup sedikit, itu akan kesulitan. Walaupun dia bisa estimasi, dia bisa bentuk geometrinya, tetapi itu masih
eh, interpretasinya masih belum bisa mendekati aktual ya di bawah permukaan karena memang perlu penambahan dari data bor seperti itu. Itu memang wajar sih, apalagi kalau spasi 250. Contoh kayak di tempat saya lama ada road pun kita tidak bisa memprediksi adanya washout misalkan. Kenapa? Karena ternyata jaraknya masih 250 atau 200. Sementara washout itu pas di tengah-tengah antara line eksplorasi, tidak tersentuh titik bor kita. Dan itu memang ketika dibuka, loh barangnya nggak ada. Walaupun kita estimasi tebal, dan itu memang ya itu ya di bawah permukaan memang kita nggak bisa prediksi, tapi kita bisa mengestimasi ataupun mengkorelasi ya. Karena faktanya itu si major misalkan tebal 15 meter, tapi tiba-tiba washout itu kan sangat 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 kita bisa tidak bisa kita prediksi walaupun sesuai standar minimum si major dengan kondisi landai harusnya aman nih menerus. Ternyata tiba-tiba washout itu bisa jadi aja, itu bisa terjadi karena memang ya udah givennya seperti itu. Dan perlu ya kita akan koreksi lagi, akan update model geologi lagi ketika ada data eh, lapangannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ini sepertinya ada dari Mas Panji Kurnia Iya. Wiradani. Silakan, saya boleh on mic. Selamat malam Pak, mohon izin Malam Pak. Mas Panji, iya silakan Mas Panji. Kenalkan diri Pak, dari Panji Kurnia Widodani. Saya ingin bertanya Pak, Iya. kalau cerita sedikit, saya ada cerita nih Pak, terkait wellset Pak. Saya dulu pernah wellset juga, enggak lama sih Pak. Cuman langsung dikasih tunjuk cara-cara manipulasi gitulah Pak. Intinya Iya. Bapak paham sendirilah, lubang coring, tapi karena ada kita twin hole, open hole sama loggingnya ada, jadi lubang coring ini sama senior saya itu dikasih tunjuk, nanti bisa aja tanpa di coring katanya, nanti digantikan aja coringannya itu dengan singkapan gitu. Hmm. Nah itu sangat berefek sekali rasanya Pak kalau kita paham tentang membuat model dalam GMC, geomodeling control Pak. Itu tingkat keyakinan Iya. kita Pak terkait data-data yang begitu itu bagaimana ya Pak ya? Itu yang pertama Pak. Iya. Kemudian yang keduanya itu cara input deep angel Pak sama azimuth. Itu kan kalau kita coring kan dapat tuh Pak kalau coringannya bagus. Misalkan saya pernah dulu dapat core deep angel sama azimuth nih. Azimuth kan oke lah kita dapat di singkapan. Core deep angelnya itu bagaimana cara masukkannya Pak ya kalau di Manscape Pak? Karena dalam apa namanya dalam kontur struktur saya tidak ada lihat inputan core deep angel itu Pak. Jadi saya kayak mana ya cara cara masukinnya Pak dalam modelingnya kita Pak. Padahal kan di bawah permukaan itu kompleks sekali Pak. Ada patahan, ada anti clean, ada syncline gitu. Nah itu saya pengen tahu Pak kayak mana caranya kita pakai software apa sih Pak kalau kita gunakan software apa sih softwarenya yang bisa masukkan core deep angel Pak. Jadi jadi modeling kita itu benar-benar dikontrol dengan sesuai dengan aktualnya gitu. Iya. Baik Kemudian, Pak. iya Pak, lanjut Pak. Boleh Pak. Ya Pak Panji. Udah Pak, itu aja dulu Pak. Oke, siap. Saya coba jawab sebisa saya Pak Panji ya. Yang pertama, kalau ada data seperti itu Pak Panji ya, memang kalau secara kita bicara secara ini ya standar data yang diterapkan oleh SNI maupun KCMI kan memang sebenarnya hal yang pertama itu tidak boleh sih Pak Panji dipakai gitu ya. Jadi seolah-olah data singkapan itu mereplace gitu ya data coring gitu ya. Karena ya sejatinya kalau kita melakukan drilling, kita kan pasti punya record nih, record foto, record aktivitas pengeboran, yang mana itu dijadikan kelengkapan data, baik data primer dan data sekunder untuk dapat kita sampaikan kepada user atau klien kita. Contohnya, misalkan saya punya klien, tolong Pak Dimas ngeborkan coring 10 titik di
Ayub saya. Pastinya kan saya lakukan yaitu ya ada deskripsi coringnya, ada foto core box-nya, ada foto coringnya, semuanya harus standarnya harus dilengkapi gitu Pak. Dan memang dilaksanakan, tidak boleh adanya manipulasi data seperti itu ya. Dan juga harus ada posisi titik colornya yang mana, terus posisi logging untuk coring yang mana. Jadi memang kalau ada hal seperti itu sih baiknya dihindari Pak ya, karena memang tidak sesuai standar dan pastinya akan ketahuan ketika nanti di cross check atau di review. Karena pasti berbeda, akan ada perbedaan antara data kualitas dari singkapan dan juga data kualitas dari si coring tersendiri, Pak. Apalagi kalau tidak aktual gitu, Pak ya, pasti akan ada perbedaan dan itu bisa jadi temuan sih sebenarnya ketika kita akan lakukan suatu review terhadap data eksplorasi suatu klien seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya coba jawab sebisa saya, Pak ya, karena ini memang agak lebar dikit dari pemetaan ya. Kalau modeling sih saya, kalau Core Deep Angel, misalnya kita udah catat nih Pak datanya di Core Sheet ya, oh kita punya nih dipping-nya 15 degree sekian gitu ya. Tapi kan kita perlu juga data bore di down dip-nya Pak. Ya kan, kita juga perlu data bore di down dip dan up dip-nya yang mana itu juga akan coba membantu kita untuk korelasi seperti itu ya. Kalau di Medscape misalkan Bapak pakai Medscape, kita perlu juga nih data down dip dan up dip-nya supaya bisa kita mengkorelasi nanti ketika nanti dari coringnya agak berbeda dengan model, nah itu kita perlu cross check lagi dari sisi elevasi kolar gitu. Kolarnya kita cross check lagi kan, bener nggak sih kolarnya udah nempel dengan topo leader kita nggak seperti itu. Nah kalau sudah nempel, pastinya kan posisi bore A dan bore B yang mana updip dan down dip itu akan membentuk suatu dipping kan Pak. Nah dipping itu harusnya akan sama dengan si uh, core dip yang kita catat saat pengeboran coring seperti itu. Itu sih Pak Panji yang bisa kita laksanakan karena kalau Medscape sendiri data core dip itu biasanya ya dari toolsnya sih kalau yang setahu saya Pak Panji ya kalau di Medscape kalau yang downhole survei-nya dari litologi belum ada sih ya bisa memasukkan data core dip ya. Kurang tahu kalau dari data mineral kalau software mineral ya kalau yang setahu saya Medscape ya kita pakai data update dan download dari hole yang ada. Nanti kita measure angle, ketahuan nanti berapa sih dipping dari lapisan SIM itu. Itu sih Pak Pandi. Baik Pak, makasih Pak Dimas atas penjelasan. Iya, karena setahu saya Hmm. Medscape saya belum ini nih, belum sampai bisa memasukkan data core dips ya kalau setahu saya Pak Panji. Oh iya iya, kopi. Iya Pak, makanya penasaran juga kan. Eh, mumpung ada Pak Dimas, makanya saya tanya juga. Karena Iya, mungkin itulah kalau Pak. mineral saya kurang kopi ya. Kalau kebanyakan sih ya dari data korelasi 2 titik 3 titik bor ya dalam Iya iya, satu kopi. line itu bisa kita bentuk si dippingnya seperti itu Pak. Kita bisa measure lah angle-nya seperti apa. Kopi Pak. Untuk Siap. pengalaman tadi sebenarnya satu set dengan Bapak yang dia MAU Pak. Cuman saya Oh dimasuk itu gitu. ya di 2019 akhir 2019 Oke. awal. Itu Saya di belum 2011 sih ya. Jadi ya terus duluan mungkin acuannya data Bapak itu saya pakai itu kan saya di Mm-mm. area Sentuk, Blumpur, Gunung Turak Pak. Oke, oke. Ya, jadi senior-senior itu kan ada yang jahil-jahil lah, Pak. Jadi saya Iya. bayar tes dikasih tunjuk begitu. Awal-awal saya Mm-mm. ikuti, Pak, karena sudah dikasih tunjuk begitu kayak nolak batin, Pak, karena kita praktis Iya. itu kan kita diajarkan gimana ya bohong itu salah ya. Cuma Iya. saya dikasih tunjuk begitu ya sudah saya ikuti, ternyata dipakai aja sama sama Betul. geologisnya owner itu saya bingung juga. Iya. Kalau Iya, saya iya. sih Pak, kalau saya sih kalau saya ya, kalau saya pribadi saya harus belajar benar dulu nih Pak. Kalau saya udah tahu yang benar yang mana, nah itu tergantung kita ke depannya kan. Kita tetap akan pakai atau kita akan tetap dengan pendirian kita harus pakai data yang benar, tapi kita jangan sampai kita nggak tahu yang benar dulu nih. Kalau udah tahu yang salah, apa ibaratnya kita nggak pernah tahu yang benar nih, kita tahunya yang salah terus itu kan repot ya. Tapi kalau kita udah tahu yang benar, yang seharusnya di collect datanya seperti apa, ya itu jadi apa ya? Jadi integritas kita lah dalam dalam melakukan supervisi well set maupun dalam memodelkan ya. Jadi kita udah secara secara nggak langsung kita udah punya rasa tanggung jawab nih terhadap data yang akan kita olah seperti itu sih. Jadi kita harus tahu dulu cara yang benar seperti apa. Ya udah
Itu yang perlu kita dapatkan dulu ya. Itu sih menurut saya Pak Panji. Betul Pak. Ujung-ujungnya saya resign jadi ya Pak. Iya, iya. Karena beban mental Pak. Betul, 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 betul Pak Panji. Ini itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak atas Siap, jawabannya Pak. sama-sama Dikembalikan Pak ke Panji. Mbak Masya. Iya, mungkin saya nanggapin dikit Pak, kalau untuk Kordip, sepengetahuan saya Pak, kalau untuk mineral bisa sih Pak pakai aplikasi Surpak. Itu bisa masuk jadi geological modeling-nya. Bisa juga untuk batu bara sebenarnya, gitu. Cuma agak lebih tricky Iya, aja gitu betul, dibandingkan betul. Mindscape. Oke, mungkin kepada ini ada Mas Ari ya, ingin bertanya. Silakan Mas Ari. Baik, terima kasih. Malam Pak Dimas, Malam Pak Ari. kenalkan saya Ari, mau bertanya. Misal ada kasus Pak, kita melakukan pemetaan di area Greenfield. Nah, tapi kita nggak menemukan singkapan batu bara, tapi kita nemuin singkapan yang misal karbonasius ataupun yang batu baraan gitu Pak. Nah, kemudian di area tersebut juga kayak kita nemuin singkapan tapi data strike depth-nya tuh minim gitu Pak. Jadi nggak kelihatan kemenerusannya gitu Pak. Nah kira-kira strategi untuk kedepannya atau misal kita mau melakukan pengeboran itu seperti apa sih Pak? Iya, benar-benar greenfield Pak ya. Setelah kita susur, kita sisir creeknya memang nggak ketemu sama sekali, misalnya seperti itu ya, atau gimana Pak Ari? Iya Pak, setelah kita susur kerik sungainya kita nggak nemuin ada singkapan batu bara gitu Pak. Tapi kita nemuin beberapa singkapan yang karbonasius kayak misal batu pasir yang karbonasius ataupun batu lempung yang batu baraan gitu Pak. Nah kira-kira menurut Bapak tuh strategi yang bagus ke depannya seperti apa gitu? Iya, yang pertama sih kalau misalkan greenfield nih Pak, kita harus lihat area sekitar dari view atas dulu ya, kayak seperti itu, apakah memang ada tambang ataupun area yang sudah terbuka. Misalkan ada nih di sisi selatan Bapak yang sebutkan tadi, oh ada kok eh, yang produksi atau tambang, ternyata ada singkapannya, ternyata ada batunya nih. Ternyata, terus Bapak coba bisa korelasikan dulu nih secara alignment. Oh ini masih ada nggak ya kemenerusan sampai ke iup saya. Nah kita coba aja tarik garis kelurusan Pak. Nah misalkan area yang ditarik garis lurusan itu Bapak belum coba cek, Bapak cek dulu seperti itu. Siapa tahu memang area situ yang memang belum Bapak petakan. Siapa tahu ketika ada kelurusan, Bapak nemu nih barangnya di situ. Sebagian besar bisa jadi kosong, tapi sebagian kecil karena ada sebelah-sebelah iup itu ada batu bara dan secara strike kelurusan alignment-nya masih menerus, bisa jadi kena. Nah, itu bisa jadi potensi ada si batu baranya. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang tidak ada, sebelum kita masuk bor, kita juga bisa sih test pit, Pak. Test pit di area yang karbonaceous itu misalkan. Kita coba test pit dulu, sebelum kita PD masukin bor ya kita coba test pit dulu seperti itu Pak. Jadi ya sebelum kita gambling memasukkan bor, ya kenapa nggak kita coba lakukan test pit dengan bantuan helper, kita coba test pit di area-area yang kita curigai ada batu bara walaupun karbonaceous. Ketika hasilnya kosong, ya udah kita cek dulu, cek juga nih, benar nggak sih secara formasi geologinya kena nggak di formasi pembawa batu bara. Misalkan ternyata udah di tepinya nih, misalkan formasi Muara Enim, udah di tepinya nih, oh, di iup kita separuh kena Muara Enim, utaranya kosong, udah nggak kena, bisa jadi, itu bisa jadi memang tidak ada batu bara berkembang di situ, Pak Ari. Jadi memang perlu kita cross check dulu secara regional, secara secara formasi, kemudian ada nggak tetangga-tetangga dari iup itu yang menambang ketika ada kelurusannya kena di iup kita bisa coba detailkan di situ seperti itu Pak Ari. Itu Pak. Oke Kalau Pak, paling gambling kalau mau misalnya masukin bor, dari itu Mhm. gambling sih menurut saya. Tapi ya kalau untuk skodrel nggak masalah. Kalau memang Bapak di deadline atau disuruh timelinenya harus coba pastikan deh area iup kita ada nggak barangnya ya. Bisa kita lakukan skodrel untuk area yang kita curigai. Misalkan kita sudah semua Pak ya, kita udah mapping detail nih. Eh, nggak nemu-nemu tapi ada satu dua yang mencurigakan ada batu bara ya, kita bisa squatter di situ. Seperti itu Pak Ari.
Tapi syaratnya ya semuanya harus Bapak telusuri ya atau petakan semua seperti itu. Oke Pak. Paling dari ini ya, kelurusan IUP sebelah gitu ya Pak, Iya, dianalisis betul. lagi. Itu membantu sih, Pak. Hmm. Membantu sekali kalau kita punya iup-iup sebelah. Jadi kita yakin barangnya. Karena kan setiap iup yang ada di MODI, MOMI itu kan pasti sudah dipetakan, dibuat konsesi, memang ada potensinya gitu ya. Karena selain formasinya ada di bawahnya, juga 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 ada tetangga-tetangganya yang udah dibuka seperti itu, Pak Ari. Berapa balik? Oke siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama, Pak Ari. Terima kasih kepada Hari. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya via chat atau eh, lewat Ah, nggak on mic. ada. Belum. Bisa raise hand mungkin? Pak Dava nih, Mas ya. Oke. Iya. Bentar, saya pin. Oke, silakan Pak Dav. Baik, terima kasih Mbak Masya. Selamat malam Pak Dimas. Selamat malam, Pak Dava. Izin bertanya Pak. Iya, Mungkin Pak. saya sejalan dengan pertanyaan Pak Ari tadi. Namun di daerah saya ini kondisi batuannya itu low dip gitu Pak. Dipnya angle-nya Landai, rendah, bawah 10. Ada yang diukur itu malah 3 gitu Pak. Nah, 3 degree ya. ya Pak, yang ingin saya tanyakan, ketika saya mapping hampir keseluruhan sudah saya jalankan, tapi yang ketemu batu bara itu hanya di ujung-ujung yuk dengan radius kurang lebih 3 kilo sampai Pak. Nah itu ketemunya nggak selalu on strike gitu Pak. Nah namun di sebelah itu ada iup tetangga, dia sudah nambang gitu kan. Nah apakah boleh saya buat penampang gitu dengan panduan iup sebelah, saya gambarkan di yang iup saya itu Pak. Kira-kira gimana Pak? Bapak, kalau di Bapak sendiri udah ada tata bor juga, Pak? Belum Pak, ini area greenfield juga Pak. Oke, jadi kalau misalkan ada greenfield, kita cuma ada mapping, tapi tetangga udah nambang, Pak ya? Begitu ya? Benar Pak. Iup kita minim singkapan juga Pak. Iya, nanti bisa sih, Pak. Asalkan memang secara kemiringan dipingnya juga mengarah ke iu Bapak, gitu kan ya? Kalau nanti dipingnya nggak mengarah ke iu Bapak, pastinya nggak akan melampar ke sana, seperti itu kan? Jadi kita harus cross-check juga nih dari tetangga, yang mana low wall, yang mana high wall. Kalau memang secara kemenerusan SIM-nya menuju ke arah Bapak, harusnya ada outcrop. Kecuali kalau single SIM, Pak ya. Kalau Ya, single SIM saja ya, itu ya potensi bisa ada, bisa nggak ada kalau cuma single SIM seperti itu. Cuma berkembang di area iup tetangga saja misalkan. Kayak contoh, saya pernah cek di Lahat gitu ya, batu bara Lahat itu memang single SIM dan dia bentuknya mangkok gitu kan. Dan dia melampar ya cuma iup itu saja, 2 iup lah, iup Lahat sama sebelahnya. Yang lainnya nggak punya, yang lainnya nggak ada, kosong. Itu bisa jadi Pak kalau memang eh, hanya satu SIM yang berkembang di area iup Bapak seperti itu. misalkan seperti ini Pak. Eh, yang iup tetangga itu sebenarnya on strike dengan iup kami gitu Pak. Nah, yang saya temukan itu saya yakin itu main SIM-nya, namun yang SIM-SIM lainnya itu nggak ketemu Pak. Nah, apakah boleh saya gambarkan SIM tersebut based on data iup tetangga tadi Pak? Tapi nggak ketemu di lapangan gitu Pak SIM-nya. Pertama sih tetap Bapak harus mapping dulu sih Pak ya. Tapi mapping udah semua Pak ya, udah semua ya. Sudah Pak, sudah Pak. Kalau ini Bapak rencana mau drilling nih, kira-kira. Kalau nggak ketemu, saya mau memastikan barang saya ada atau enggak, ya udah. Kalau dari tetangga ada, saya coba tarik pelurusan, saya coba modeling gitu Pak ya. Bapak mau rencana kayak gitu ya? Ya, apakah harusnya bisa gitu Pak? Karena ragu di sana eh Pak. Kalau memang kondisi seperti itu sih harusnya bisa kita coba tarik lulusan kalau memang Bapak juga dapat data valid ya dari tetangga itu strike dip-nya berapa gitu ya. Kalau misalnya Bapak dapat nih,
data selektifnya berapa gitu, dapat bocoran misalkan nih, oh selektifnya sekian nih, ataupun dari foto udara di drone misalkan, oh arah seleknya sekian, Bapak bisa nih tarik lurusan, oh kena di sisi tenggara iup saya misalkan ya. Oke lah, saya coba titik bor, pasang skodrel di situ untuk memastikan apakah si batu bara ini menerus ke iup saya. Itu bisa sih. Kalau memang setelah Bapak cek, nggak ada nih, nggak ketemu outcrop gitu ya. Itu bisa aja, Pak. Tapi ya itu gambling sih menurut saya. Itu gambling menurut saya. Tapi ya kalau Bapak terdesak untuk eh, didapatkan, untuk mendapatkan data ataupun kepastian apakah ada batu bara atau enggak, ya bisa untuk skodrel seperti itu, Pak. Oke. Mungkin satu lagi, Pak, jika berkenan, jika di iup saya itu ketemunya satu di tengah iup gitu, Pak, nggak ada gandengannya on strike-nya. Apakah boleh saya tarik gitu, Pak, drop line-nya? Based on data survei saja. Dari tetangga itu ya. Enggak, ini data yang di iup, Pak. Saya tarik keseluruhan iup gitu, Pak, based on satu data gitu. Pasti harus yang tadi saya bilang, Pak, skodrel dulu ketika barang Bapak ada, Bapak lanjut ke stratigrafi, ke utaranya lagi, ya kan? Utaranya lagi di tengah-tengah iup, Bapak coba pasang berstratigrafi, kemudian kalau masih ada, Bapak pasang lagi ke utara lagi sampai mentok di batas paling atas, stratigrafi lagi, seperti itu, Pak. Jadi bertahap sih, Pak, kalau memang misalkan Bapak pengen tahu ya kemenerusan dari SIM Bapak gitu ya. Pasti harus ada data yang mewakili, Pak. Kalau cuma satu titik di selatan, kemudian Bapak tarik lurus sampai ke iup paling atas, masih terlalu minim datanya, Pak. Kalau Bapak step by step, selatan dulu, tengah, kemudian tengahnya masih ada, lanjut ke utara, itu lebih bagus, Pak. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Pak Dimas, Karena atas kalau jawaban. spasi Bapak, misalnya Bapak berapa luas iup panjangnya, Pak? 4 kilo, 5 kilo gitu ya. Iya, Pak. Kalau cuma satu titik, masih riskan, Pak, korelasinya. Belum tentu strike-nya masih menerus gitu kan, makanya perlu di tengah-tengahnya, lanjut lagi ke utara lagi, seperti itu, Pak. Bertahap sih, Pak, seperti itu. Berarti disarankan dilanjutkan ngebor dulu, Pak ya? Bor Iya, stratigrafi tadi. skodril dulu ya. Kalau memang setelah mapping detail nggak ada, Bapak yakin secara line itu Bapak skodril yang dekat dengan iup tetangga, pastikan dulu satu titik, oh ada, ketemu kedalaman sekian, strike-nya sekian, Bapak coba tarik lurus, geser lagi misalkan 500 meter atau 800 meter untuk skodril lagi di tengahnya. Ketemu lagi, tarik lagi ke utara. Seperti itu, Pak. Jadi memang bertahap sih, supaya nanti Bapak bisa pastikan menerus atau enggak si SIM itu. Karena rugi, Pak, kalau Bapak nanti setting banyak bor, ternyata barangnya nggak ada, kan rugi ya. Harus bertahap memang, Pak. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih masukannya, Pak. Ya, sama-sama, Pak Dava. Iya, Pak. Oke, dari audiens apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan gitu dengan Pak Dimas? Oke, sekali lagi diingatkan bahwa kalau ingin bertanya bisa melewati kolom chat atau bisa raise hand, nanti langsung ditanyakan. Oke, mungkin diingatkan ya kepada para audiens nanti sesi diskusi masih bisa berlanjut di grup chat. Jadi mungkin diskusi kita malam ini kita stopkan, bagaimana Bapak Dimas? Iya, baik, Mbak Marsha, memang sih ya, yang saya tampilkan ini adalah yang ideal ya, Bapak ya, memang setiap iup punya case masing-masing ya, kayak tadi Pak Dava, Pak Panji, Pak Ari, memang setiap iup punya case masing-masing, tetapi inilah sebenarnya tahapan idealnya untuk eksplorasi batubara, yang mana ini sudah memenuhi minimal standar ini dari KCMI ya, dalam artian standar datanya minimal memang harus seperti itu stepnya. Karena apa? Supaya nanti Bapak tahu nih, benar-benar tahu potensi dari iup atau konsesi yang Bapak kerjakan, seberapa banyak SIM yang ada, berapa sih nilai kalorinya. Memang tugasnya geologis dan juga mining engineer yang bisa menjelaskan ke owner ya, karena owner kan non backgroundnya bukan geologi atau mining, jadi kita perlu coba mempersuade, menjabarkan lah, menjelaskan bagaimana sih harusnya tahapan-tahapan ideal supaya Bapak tahu loh, iya, apa namanya, potensi dari ibu Bapak atau konsesi Bapak. Bapak nggak akan selamanya
tahu detail kalau tahu pasti kalau Bapak nggak mencoba tahapan-tahapan yang eh, ideal seperti ini, seperti itu. Kalau cuma spot langsung ke pengeboran detail langsung tambang itu kita nggak akan tahu karena contoh kan banyak ya kalau misalkan call producer yang menengah ke bawah rata-rata subcrop dibor, ada nih kita buka, ada nih kita buka, itu akan makan yang low SR ya kan. Tapi ketika nanti harganya turun, kita kesulitan akan mencari yang low SR karena low SR udah habis seperti itu ya. Nah, perlunya data eksplorasi yaitu kita bisa melihat semua potensinya, mana sih yang high SR kita, mana sih yang low SR kita. Kalau harga lagi tinggi, kita hajar juga high SR kan, ya Mbak Masya ya. Kalau nanti harga rendah, kita hajar low SR. Jadi kita eh, punya keseluruhan data yang menyeluruh. Jadi kita kalau nambang untuk long term ya aman, karena kita udah komplit datanya. Tapi kalau data spot-spot, itu akan kesulitan dan ujung-ujungnya akan bisa stop di tengah jalan. Itu sih pentingnya data eksplorasi. Selain membantu teman-teman engineer untuk menambang dengan baik, juga secara sustainable bisa berlangsung seperti itu, Pak. Itu sih. Itu aja sih, Mbak Mas ya. Oke, terima kasih Pak Dimas. Oke, sesi diskusi saya tutup. Terima Ya, kasih kepada Bapak Dimas dan kepada audiens yang telah berpartisipasi. Nah, demikian sampailah kita pada penghujung acara online class Basic Knowledge Pemetaan Geologi Batubara. Semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi semua hadirin. Atas nama Master of Ceremony dan PT Pitindo Training, saya Masya Salsabila mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati para ya. hadirin dan narasumber. Jangan lupa untuk para hadirin untuk follow Instagram @pitindo_training untuk mendapatkan informasi mengenai short class, training, dan lain sebagainya. Pitindo Training, develop your skills and knowledge. Saya, selaku Master of Ceremony pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa kembali. Selamat malam. Malam. Oke, mungkin kalau kita foto bersama dulu nih sama teman-teman Boleh, audiens gimana? boleh, Bisa Mbak Mas on ya. cam, teman-teman? Oke, ayo teman-teman kita on cam. Oke, eh, saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, masih ada yang baru on cam nih. Ayo kita tunggu. Masih ada lagi kah yang mau on cam? Nggak ada. Oke. Oke. Ayo kita langsung screenshot aja. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua.